Setelah kemarin kita sudah berhasil membuat data member dan rencananya kita akan membuat untuk transaksi dan buku. Tapi sebelum itu kita akan menyelesaikan bagaimana caranya membuat reporting atau membuat report ya. Yang nantinya report ini dalam bentuk PDF di Laravel. Nah, langkah pertama untuk membuat report ini adalah kita harus menginstal library-nya. Di sini saya menggunakan DOM PDF untuk library convert dari HTML ke PDF. Nah, untuk library-nya kita bisa tambahkan pada bagian atas di bagian sini, use PDF. Nah, tapi sebelumnya kita memang sudah meregistrasikan semuanya itu pada provider. Di bagian app ya, pada app config app. Kita sudah meregistrasikannya di sini library-nya, sehingga kita bisa langsung gunakan. Nah, ini untuk providernya kita sudah registrasikan. Bagi yang belum, diregistrasikan dulu, masukkan ke sini ya, dan tambahkan bagian alias. Oke. Nah, setelah itu sudah selesai, kita bisa lakukan pemanggilan use PDF. Setelah ini ditambahkan, berikutnya adalah kita akan membuat root-nya dulu. Kita bisa ke web root di bagian sini. Kita bisa berikan komen cetak PDF. Lalu berikutnya kita akan buat routingnya. Root get, lalu diikuti dengan nama URL-nya, misalnya cetak member, diikuti lagi dengan ini A-nya double. Nah, namanya gitu ya. Kita bisa lakukan seperti ini, misalnya member controller, lalu kita beri nama untuk rootnya adalah name cetak titik member. Nah, seperti ini. Setelah ini selesai, kita bisa ke member controller, lalu kita tambahkan metode di bagian bawah, public function cetak member. Oke. Nah, di sini untuk di web saya lupa untuk menambahkan metode spesifiknya. Kita bisa berikan di sini add cetak member. Maksud dari cetak member ini nanti mengarah ke metode cetak member yang ini. Oke, setelah ini dilakukan, kita tinggal lakukan query di dalam sini, lalu nanti query itu kita tampung ke dalam variabel lalu dicetak ke dalam bentuk PDF. Nah, caranya kita bisa lakukan seperti ini. Data, atau kita buat data boleh, sama dengan member.all. Kita bisa lakukan menambahkan weight di sini. Tidak pun juga tidak masalah ya. Tapi kebanyakan kita menambahkan weight, lalu weight-nya dengan user seperti ini. Lalu kita tambahkan get. Oke. Berikutnya, setelah kita lakukan query, kita lakukan seperti ini. Jika data, kalau datanya kosong, cut sini, kita cek dulu, is null data, maka kita akan redirect back
dan kita tambahkan session. Return redirect back. Tambahkan session. Data kosong tidak bisa dicetak. Kalau kebalikannya, datanya ada, kita lakukan seperti ini. Judul ini nantinya akan menjadi title dari PDF-nya. Hanya di sini data member. .pdf seperti ini. Lalu as PDF sama dengan PDF load view. Load view-nya kita nanti akan buat apa namanya view-nya. Kalau saat ini kita belum punya. Nah di sini kemarin kita punya modules. Oke, modules member. Berarti sini modules member dot cetak. Lalu kita compact. Kemarin masih ingat ya? Compact ini fungsinya adalah untuk membawa data ke view data. Nah, seperti itu. Setelah ini, berikutnya kita akan set papernya nih. PDF set paper. Kita gunakan A4 papernya dan orientasinya adalah portrait. Artinya kertasnya nanti berdiri. Lalu kita tinggal return PDF stream. Ini biar nanti nggak langsung download ya, tapi dia akan preview dulu. Stream judul array. Kita jadikan dia sebagai attachment. Seperti ini. Dan files. Oke. Kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah selesai untuk membuat data. Kita bisa coba dulu, kita mendaidam dari datanya. Kita akan lihat apakah data ini berhasil dieksekusi atau tidak. Kita bisa lakukan seperti ini. Kita buka browser. Perpustakaan.test. Oke, sudah terbuka. Kita tinggal login. Kita buka data anggota. Nah, lalu berikutnya kita lakukan cetak member. Oke. Nah, datanya ada ya, ada 3 item di sana. Nah, ini akan kita berarti sudah berhasil query-nya. Ini akan kita olah. Kita tambahkan satu buah tombol lagi di sini, yaitu tombol cetak. Berarti kita harus membuka. Ini kita matikan. Terus kita harus membuka indeks. Karena yang muncul di depan tadi itu kan tampilan indeks. Nah, itu di bagian sini, data member kan. Lalu tambah data. Nah, ini kita bisa tambahkan seperti ini. Kita turunkan ke bawah supaya lebih mudah. Oke. Lalu kita bisa copy nih. Kita pastekan, lalu kita ubah. Sini member cetak. Nah, supaya lebih mudah, kita akan samakan ada S-nya ya di belakang. Berarti kita harus ubah di bagian sini, web. Nah, ini kan members.print. Nah, supaya sama dengan controller yang di atasnya. Penamaannya gitu ya. Jadi biar nanti nggak bingung. Oke.
sini members.print. Nah, di sininya kita ganti cetak data. Oke, untuk buttonnya adalah button warning. Kita refresh. Nah, ada cetak datanya. Kita klik error. Kenapa error? Karena kita belum punya member cetaknya. Oke. Nah, kita akan tambahkan member cetaknya. Kita bisa ke sini. Table HTML W3 school. Kita supaya cepat ya, kita akan ambil dari W3 school saja. Nah, ini kan ada table-table yang sudah ada stylenya. Nah, ini kita bisa copy. Ini kita copy semuanya. Nah, gitu ya. Kita copy. Terus kita buat file baru di member. Kita beri nama, dia adalah cetak.blade.php. Kita pastekan. Oke. Ini sudah, tinggal kita beri nama ininya. H2-nya data member. Ini ada tabelnya ya, ada TR, ada TH gitu. Oke, ini udah lengkap. Kita bisa hapus saja datanya. Nah, kita gantikan dengan T head atau langsung saja ya, TR TH. Oke, pertama ini ada nama lengkap, terus npm, terus sini tempat, tanggal lahir. Berikutnya lagi adalah email. Terus ini jenis kelamin. Nanti kan bisa tambahkan lagi sesuai dengan yang kalian mau. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk nomornya. Nomor seperti ini. Nah, baru di bawahnya kita buat untuk data. Kita tinggal tambahkan seperti ini. For each. Sininya n for each. Ini kita tambahkan tr, lalu td itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Oke, di sini kita ambil datanya, data as member. Lalu untuk di sini kita bisa lakukan multiple cursor as member. Nah, jadi supaya cepat ya. Ini bukan diambil dari member, tapi kita akan bikin sendiri untuk nomornya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Add php nphp. Di antara sini kita tambahkan variabel yaitu nomor. Kita isikan nilainya adalah 1. Lalu setelah kita tambahkan ini, di bagian sini kita tinggal load as nomor, lalu kita incrementkan. Berikutnya untuk member kita sesuaikan. Di sininya adalah, misalnya kita ngambilnya dari user ya, atau dari member juga bisa. Misalnya ini dari member nih, nama. Terus di situ npm, berarti npm. Tempat tanggal lahir, berarti di sini member. Kita cek dulu kemarin gimana migrationnya. Members
tempat lahir, oke. Tempat lahir, lalu kita copy, kita kasih koma, kita paste. Oke. Di sininya tgl lahir. Berikutnya lagi email. Email ini di load-nya kan dari user. Berarti kita user email. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin itu isinya enum. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Terus gimana caranya mengubahnya di sini? Nah, kita tinggal cek aja seperti ini. Member JK sama dengan L. Nah, maka ini kita tulis laki. Kalau enggak, berarti dia adalah perempuan. Oke, sudah selesai. Berikutnya adalah kita akan coba. Kita refresh. Oke, data kita sudah di load. Nah, untuk berikutnya kalian bisa menambahkan perbaikan, misalnya data membernya ini ke tengah, terus misalnya ada logo dan seterusnya, atau perbaiki pada bagian tanggal misalnya. Tanggal ini untuk formatnya itu kita bisa lakukan seperti ini untuk mengubahnya ke tanggal Indonesia. Kita tinggal buat di sini, mana tanggal, oke, ini ya. Tinggal lakukan date, lalu kita lakukan formatnya. Formatnya itu misalnya tanggal Indonesia nih, berarti day dulu, terus month, terus year. Nah gitu. Setelah ini ditambahkan, berikutnya tinggal kita buat string to time-nya, str to time member tanggal lahir. Nah, seperti ini. Kita kurang penutup satu. Oke, sudah selesai. Kita sekarang lakukan refresh. Oke, 14 bulan 6 2020. Nah, ini kita sudah berhasil untuk mengubah tanggal yang awalnya tanggalnya adalah formatnya tahun, bulan, tanggal, berubah menjadi tanggal, bulan, tahun. Kalau kita ingin mengubah kertas menjadi landscape, berarti kita tadi settingannya ada di controller ya. Sini, lalu kita arahkan ke controller. Nah, ini yang awalnya portrait ubah menjadi landscape. Kita tinggal refresh lagi. Oke, sekarang sudah berubah ya menjadi landscape. Nah, jadi begitu caranya men-setting atau membuat PDF menggunakan Laravel dan DOM PDF. Kita akan lanjutkan ke seri tutorial berikutnya.